Dan mudah-mudahan kita juga telah tadi berbuka puasa Bapak Ibu ya. Udah pada makan ya Pak ya tadi ya Bu ya. Sehingga mudah-mudahan tarawih kita bisa lebih semangat lagi. Insya Allah kita akan dalam tausiah atau kultum tarawih ini ada sedikit yang saya sampaikan. Kalau kita lihat dalam ayatnya, maka kan ada ayat gacoan Pak. Kalau bicara puasa, jadi ternyata puasa itu bukan hanya terjadi pada umat muslim saja. Ayat ini katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwasanya puasa itu diwajibkan atas kita kama sebagaimana umat sebelum kalian. Kalau kita baca tafsirnya, ternyata orang Yahudi, orang Nasrani juga puasa Pak. Jadi ada sejarahnya tuh. Jadi puasa itu ternyata syariat sejak zaman dahulu kala. Orang Yahudi, orang Nasrani juga berpuasa. Tetapi ada penyelewengan. Dalam tafsir kita baca tafsirnya ternyata orang Nasrani itu, orang Kristen itu kala itu mereka berpuasa kalau pas musim dingin, mereka puasa pas Ramadan. Jadi mereka puasa tetap pas Ramadan. Karena Ramadan kan kadang-kadang beda-beda bulan ya Pak. Kadang Februari, kadang Maret ya Pak ya. Sedangkan cuaca itu patokannya bulan Syamsiah. Ya kalau Januari hujan, Februari hujan, Maret itu rat gitu, hujan dikit, April makin dikit lagi, itu banyak itu katanya orang Jawa begitu. April, Mei, Juni, Juli itu udah musim panas. Jadi kalau cuaca bumi ini menggunakan kalender matahari, tapi puasa itu menggunakan kalender bulan atau hilal. Sejak dulu begitu. Sejak dulu puasa itu bulan Ramadan. Tapi orang Nasrani ketika itu akal-akalan. Ini bukan kata saya Pak, ini kata tafsir dalam tafsir Ibnu Asyur. Jadi mereka kalau pas puasa itu di bulan lagi enak musimnya, mereka puasa Ramadan. Tapi kalau lagi nggak enak musimnya, misalnya lagi musim panas, maka mereka korting. Misalnya 10 harinya musim dingin, sisanya musim panas. Jadi mereka puasa 10 hari, 20 lagi diganti ke musim yang lain. Musim yang enak cuacanya. Sampai datang seorang raja, dia mengubah puasa full di musim semi. Kalau di Indonesia nggak ada musim semi Pak. Indonesia cuma ada musim hujan, musim kemarau, sama musim apalagi Pak? Musim pemilu Pak ya. Musim kemarau dan musim hujan. Nah, mereka musim semi itu antara musim panas dengan musim dingin. Musim semi itu enak cuacanya kayak gini nih, adem-adem, nggak ada matahari, nggak dingin juga gitu. Mereka ubah itu semua. Karena mereka tahu mereka berdosa, mereka tambah jumlahnya jadi 50 hari. Kan 30 hari Pak, tambah 20 jadi 50 hari. Lain cerita ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka juga sama merubah hari-hari puasa. Sehingga ketika Nabi SAW itu ke Madinah, nanti ada hadisnya, mereka berpuasa hanya 1 hari. Orang Kristen nih Pak masih taat nih. Dia tahu dirubah-rubah karena tapi dia ganti dengan yang lain 50 kali, 50 hari. Orang Yahudi dia akal-akalan. Kapan dia berpuasa? Ketika hari yang paling mulia. Itu kapan? Ketika Nabi Musa berhasil menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Itu aja mereka puasa sehari itu. Namanya puasa Asyura. Tanggal 10 apa? Muharram. Nah, yang dapat yang jauh dari dapat sepeda Pak ya. Saya minta ke Pak Jokowi nanti. Puasa 10 Muharram. Nah, dalam Islam, makanya ayat itu bicara tentang diwajibkan atas berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian berpuasa. Jadi kita, umat Islam itu sebenarnya punya sanad dengan para nabi yang sebelumnya. Cuman karena umatnya membangkang, Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW untuk kemudian meluruskan itu semua. Ini saya bicara sejarah dulu nih Pak. Jadi kita tahu sejarahnya. Yang kedua, yang ujungnya la'allakum tattaqun. Itu kata kuncinya. Ini kan ayat gacoan. Apa berpuasa agar kita bertakwa. Saya kasih nggak panjang lebar, saya kasih 2 kata kunci saja. Takwa itu menjadi takwa ketika ketaatan bukan lagi paksaan, tapi ketaatan sudah menjadi kebiasaan. Jadi kan musim bulan puasa ini banyak sekali ketaatan-ketaatan Pak. Yang puasanya kita bangun pagi sahur, terus sholat subuh, terus kita baca Quran, terus ada taraweh, yang biasanya makan enak, makan gorengan, ngopi ya, Bang Jais ya. Ngopi siang-siang kan enak tuh pagi-pagi gitu kan. Sekarang pagi bisa ngopi lagi. Bang Jais malam tuh ngopinya tuh. Dan yang seterusnya.
Nah, banyak ketaatan itu. Kenapa kemudian, ini juga ada hikmahnya, kenapa kemudian itikaf itu berada di hari-hari terakhir, bukan di awal. Kan logikanya Pak, logikanya harus di awal dong. Orang lagi semangat di awal, pada akhir kan udah kendor Pak. Kan bisa sesuatu nih, insya Allah full. Nanti makin lama kita ada kemajuan kan Pak ya, kemajuan saf. Makin maju, nanti tinggal insya Allah nggak ada Habib Salim nih. Insya Allah satu insya Allah istiqomah. Cuma di tempat yang lain tinggal nanti maju, tinggal imam dengan jamaah satu saf gitu. Insya Allah di suatu tidak seperti itu. Nah, kenapa hikmahnya di ujung-ujung? Ternyata ada kata kuncinya tadi. Taat takwa itu ketika ketaatan menjadi kebiasaan. Ternyata Pak, ada penemuannya. Manusia itu dia punya namanya otak prefrontal cortex. Jadi di kepala kita ini otak kita nggak cuma satu, tapi ada depan ada belakang. Otak depan ini yang paling berfungsi buat kita jadi kebiasaan. Contoh, kita dari kecil punya yang baik yang buruk Pak ya. Semua orang punya kebiasaan baik, punya kebiasaan buruk. Tapi kita mencoba untuk punya kebiasaan baik. Misal contoh, ada orang diuji pelor. Pelor itu singkatan Pak, nempel molor gitu ya. Asal dia nempel pokoknya molor aja gitu. Nggak di kereta, nggak di mobil, nggak di motor gitu, dia tidur. Nah, dia berusaha untuk kemudian merubah itu semua. Maka dia ketika duduk dia berusaha melek nih. Ternyata itu bukan hanya kebiasaan Pak, itu otak kita bekerja. Nah, dalam teorinya, teori psikologi namanya teori repetisi ataupun habituasi, itu begini. Manusia hanya butuh 40 hari Pak. 40 hari untuk mempunyai kebiasaan baik yang menjadi pribadi dan karakternya. Kalau kita nggak biasa bangun pagi, subuhnya sering lewat, insya Allah bulan Ramadan full 30 hari, tambah 10 hari Syawal, hari ke-41 Bapak Ibu saya jamin bangun subuh tepat waktu. Yang bilang siapa? Yang bilang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, "Man shalla fi jama'atin arba'ina yauman." Barang siapa yang salat berjamaah di masjid berjamaah dengan imam tidak tinggal takbiratul ihram, artinya tidak jadi masbuk 40 hari berturut-turut, maka dicabut darinya sifat kemunafikan dan kefakiran. Kenapa? Karena tepat waktunya dia itu bukan lagi hanya pencitraan. Kalau sekarang kita masih pencitraan nih Pak ya. Kalau nggak bangun, ntar mak gue marah nih. Nah, kalau nggak bangun disiram sama istri bini gue nih, disiram air kan. Ntar kalau nggak bangun gue cari sama teman gue. Tapi ketika itu kita kerjakan dengan sesungguh-sungguh, dengan sadar, maka insya Allah hari ke-41 itu udah melekat bukan lagi dalam diri kita, tapi dalam otak kita Pak. Otak ini ada yang namanya, mungkin bahasa ribetnya gini Pak ya, ada namanya asosiatif. Asosiatif itu kita taat ketika ada hukuman ataupun pahala. Kita mau taat nih, asal ada pahala atau ada hukuman. Itu namanya asosiatif. Kayak anak sekolah, kalau ada guru, dia taat. Ada guru baru masuk sekolah, masuk kelas. Pas gak ada guru, ada yang madol, ada yang main PS kan begitu Pak. Itu berarti masih asosiatif. Harapannya puasa ini menjadi kita sebagai impulsif. Maksudnya jadi karakter, udah gitu otomatis. Kalau yang dulunya begini berubah, itu jadi karakternya dia. Nah, makanya kan juga berbahaya nih kalau kita punya kebiasaan yang buruk, misalnya itulah kemudian bahaya narkoba misalnya. Bahayanya hal-hal yang buruk itu bukan hanya merubah kebiasaan kita, tapi otak kita jadi tumpul. Kita nggak pernah asah, ini sini otak ini yang depan ini sebenarnya paling vital nih Pak. Depan atau belakang. Makanya orang kalau misalkan dia terbentur depan atau belakang itu biasanya bisa gerotak, tuh bisa berbahaya sekali. Itu. Nah, jadi pertama itu takwa itu apa patokannya? Ketika ketaatan itu bukan lagi paksaan, tapi ketaatan itu menjadi kebiasaan. Nah, yang kedua, Nabi mulakan adalah ketika kebiasaan itu berubah menjadi karakter. Kalau kebiasaan masih sifatnya budaya aja Pak. Tapi kalau udah karakter jadi akhlak. Nah, makanya Islam itu nggak cuma ngajarin masalah akidah misalnya, nggak hanya ngajarin masalah sholat, tapi orang yang sholatnya baik, orang yang akidahnya baik harusnya punya akhlak yang baik. Ini kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqo." Sebaik-baik kita, mau itu orang Kampung Bandan, mau itu orang Jakarta Kota, mau itu orang manapun, yang paling baik itu bukan yang hidungnya mancung, bukan juga yang rambutnya pirang, tapi yang sebaik-baiknya akhlak. Nah, akhlak itu kan gak ujuk-ujuk Pak. Akhlak itu bermula dari kebiasaan. Kebiasaan bermula dari pembiasaan.
Yang kita tahu, oh ini bangun pagi, ini begini, ini yang baik, ini yang buruk, dan yang lain-lain. Nah, oleh karenanya, mumpung masih di pekan-pekan pertama, kita masih punya banyak waktu, dan usut punya usut ternyata, ini by case aja Pak ya. Kalau bahasa anak jakselnya katanya literally, orang di Hamas itu, di Gaza itu, kan mereka lawan Israel nih Pak. Kita kan kalau kita lawan siapa sekarang nih Pak? Kita paling lawan suara kereta Pak ya. Ada suka berisik. Kalau misalnya kan lawan Israel. Nyata tidak semua orang pemuda Palestina itu bisa jadi para pejuang Hamas. Syarat diantaranya tadi, dia mesti bisa 40 hari sholat di masjid tanpa putus. Karena kalau dia begitu udah dijamin tuh. Dicabut darinya sifat kemunafikan dan kefakiran. Bukan berarti wujud ya, tapi sifatnya. Ada kalanya orang itu kaya tapi punya sifat fakir. Contohnya siapa? Itu para koruptor. Para koruptor kaya nggak, Bang Jais? Kaya, punya mobil Denza ya, Ioniq gitu ya, masih korupsi. Ini korupsi uang rakyat Pak, uang kita ini. Berarti mereka kaya tapi sifatnya fakir. Tapi ada orang yang hartanya biasa-biasa aja, tapi nggak mau ngambil harta-harta yang bukan harta miliknya. Maka Nabi sampaikan kaya itu bukan kaya uang, tapi kaya hatinya. Jadi sifat munafik, sifat fakir itu yang paling berbahaya, karena mungkin hartanya banyak, tapi masih suka, bahasa kita apa ya? Bukan maling ya, kemaruk gitu, maruk bin apalah gitu ya, atau orang masih diambil. Dulu kan pernah kan di Indonesia ini orang lagi COVID itu bansos dikorupsi 10.000 per bansos, sampai terkumpul ratusan miliar rupiah. Yang koruptor doktor lagi, kuliahnya sampai doktor, lebih tinggi, tapi ternyata dia punya sifat kefakiran. Nah, makanya Allah jamin dicabut dari sifat kefakiran. Yang kedua sifat kemunafikan. Munafikan ini yang paling bahaya karena dia bagus di luar, pencitraannya bagus, jago pencitraan. Bersahaja kan di luarnya bersahaja, merakyat, nggak taunya duitnya banyak. Nggak taunya di kantongnya banyak uang 11 triliun katanya. Itu siapa tuh? Saya nggak tahu tuh. Jokes. Intinya adalah bahwa jemaah sekalian di yang waktu singkat ini, mari kita pribadi banyak pada saya dan jemaah sekalian, terutama adik-adik kita, anak kita yang masih kecil, nggak apa dibiasakan dulu berpuasa untuk kebaikan. Insya Allah itu menjadi karakter yang akan tertanam dalam otaknya dia. Kayak tadi saya juga taraweh nggak panjang-panjang karena saya melihat ada banyak anak kecil. Kayak saya dulu waktu kecil saya pernah sholat di Al Hikmah Bangka. Saya waktu heran, sholat kan panjang sekali Pak bacaannya Pak. Satu rakaat itu ada setengah juz. Saya waktu anak kecil kan gemeter goyang-goyang gitu kan. Samping saya tiba-tiba nangis. Saya bingung kan, ini nangis karena kecapean atau karena apa? Pas udah gede saya baru tahu ternyata nangis karena bacaan Al-Qur'annya yang berpengaruh kepada dia gitu. Jadi ngerti bacaan yang dibaca imam itu sangat berpengaruh gitu kan. Waktu kita kasih kan, ini nangis apa gemeter kan, sakit gitu kan. Nah, ala kulli hal kita punya generasi masa depan. Juga sini ada guru kita Ustadz Salim dengan para bapak ibu sini. Insya Allah nih Kampung Bandan saya lihat, saya masih ingat Pak, saya dulu pertama kali ceramah taruh di sini masih di gedung yang lama tuh, masih yang kecil gitu, depan DP Habib ya. Sekarang udah ada ini, terakhir ada AC lagi, mantep nih. Wah, terus di sampingnya sekarang udah ada kayak apa, rail side ya. Kalau di Perumahan kan riverside, ini rail side. Samping rel ada kayak itu, enak tuh jadinya. Nah, makanya anak muda kita juga kita dorong, yang laki yang perempuan, untuk taat di masjid, dan masjid ini menjadi rumah kita. Terutama tadi puasa ini pembiasaan kita untuk menjadi satu kebiasaan dan menjadi sebuah karakter. Karena Indonesia emas itu bukan Indonesia yang hanya punya angka, tapi juga punya kapasitas dan juga punya karakter pribadinya. Mungkin dari saya, jika ada perintah dari Allah Ta'ala, jika ada dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.